Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami boleh mengalami kebaikan cinta-Mu yang tanpa batas kepada kami. Bantu kami ya Bapa, bahwa Engkaulah gembala yang memperhatikan kami. Gembala yang peduli dengan kami. Gembala yang membimbing menuntun kami kepada jalan yang benar, kepada jalan yang hidup, yang penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, bagian ini, bacaan pertama ini sangat penting bagi kita di awal gereja awali dan sampai sekarang sebetulnya harus kita sadari. Ya. Kenapa demikian? Kenapa penting? Karena orang Yahudi itu begitu banyak aturan-aturan. Makanan nggak boleh ini, daging babi nggak boleh, daging tertentu yang nggak boleh, ya, lele nggak boleh, belut nggak boleh, dan seterusnya. Ya. Dan kemudian diikuti oleh saudara kita dari agama sebelah. Ya. Nah, karena begitu banyak aturan, maka padahal karya keselamatan Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk tradisi-tradisi Yunani, dan bahkan tradisi kita, orang Batak, orang Jawa, orang Flores, orang mana-mana, yang boleh memakan daging babi. Ya. Jadi ini membuka cakrawala, membuka perspektif, membuka celah, bahwa segala yang boleh dimakan, asal kita bisa mengontrol diri. Asal kita bisa menyesuaikan diri dan tidak rakus, begitu kan. Segala-galanya boleh, tentu saja tidak berarti begitu. Kita tahu bahwa ada barang-barang tertentu yang tidak boleh. Nah, itulah yang dialami oleh Petrus sebagai pemimpin. Kenapa Petrus? Karena Petrus adalah sekali lagi pemimpin dari para rasul. Petrus mengalami penglihatan ketika Tuhan atau malaikat menunjukkan kepada Petrus binatang-binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Dan Petrus mengatakan tidak boleh. Karena hukum Yahudi demikian. Tapi Tuhan mengatakan boleh dimakan. Segala yang halal, segala yang tidak ada haram, ya, semua halal. Sekali lagi, pernyataan penglihatan Petrus ini penting juga. Karena membuka cakrawala. Karena Tuhan sendiri yang mengizinkan itu untuk dimakan. Ya, jadi membatalkan apa yang sudah dalam perjanjian lama, kemudian yang baru. Ya. Bahwa kemudian orang mau vegetarian, boleh, bagus-bagus saja dan sehat dan bagus. Ya, karena memang itulah yang sebetulnya dalam tubuh kita butuh sesuatu yang demikian itu. Jadi sekali lagi para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat bagaimana gereja, ajaran Yesus Kristus itu berkembang, bertumbuh sesuai dengan zaman, dengan situasi, disesuaikan. Misalnya sekarang pertumbuhan dengan HP, ya, ada banyak bagus HP itu, ya. Tapi kemudian kita bisa melihat bagaimana kita bisa membatasi diri bahwa HP itu tidak boleh menghancurkan manusia, dan anak-anak kita sekarang sudah adiktif, sudah tergantung dengan HP. Ya. Dan ada banyak di dalamnya situs-situs yang baik, tapi juga ada banyak situs-situs yang buruk. Jadi disinilah pentingnya kita mengatur diri, pentingnya kita melihat bahwa apa yang baik dan apa yang tidak. Manusia diberi kebebasan untuk melakukan yang baik dan melakukan yang tidak baik. Jadi itulah yang pentingnya suatu latihan untuk membuat diri kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja bahwa relasi kita dengan Tuhan itulah yang membuat kita menjadi bisa berdiskresi. Ya, diskresi itu di zaman ini menjadi sangat penting. Sekali lagi, diskresi. Ya. Kapan, berapa jam saya menggunakan HP, berapa lama saya menggunakan HP. Ya, jangan tergantung dengan HP, supaya otak kita, syaraf-syaraf di kepala kita dan seluruh tubuh kita tidak dipengaruhi. Sekali lagi, saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat dan kasih, sehingga kita memiliki dengan Roh Kudus, kita dibimbing, dituntun untuk bisa berdiskresi di dalam penghayatan hidup kita sehari-hari. Dan itu pula yang kita berarti mendengarkan suara Tuhan dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita, dan memelihara hidup kita, dan kita berdiskresi. Dan salah satu buah dari
dari Paskah itu adalah bahwa apa buahnya? Bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membuat pikiran kita, perasaan kita, emosi kita tidak tergantung kepada apapun juga di luar diri kita yang tergantung dalam arti harus baik, memilih yang baik di atas segala sesuatu. Semoga Roh Kudus menguatkan, mengilhami kita, dan kita mohon kuasa Roh Kudus. Dan untuk itu coba kita lihat dalam puji syukur, doa mohon Roh Kudus mulai sekarang supaya kita sungguh-sungguh tahu apa yang baik dan benar dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.